Hai anak-anakku, salam jumpa kembali dengan Ibu Guru Oni. Ibu Guru harap anak-anak di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti semua pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kali ini kita akan belajar di tema 2, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Anak-anak, selamat menyimak video pembelajaran. Sebelum kita masuk di pembahasan materi, mari anak-anak kita lihat bersama tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar permainan dan olahraga, siswa dapat memahami kosakata tentang cara memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis olahraga dan mampu menyebutkan manfaat olahraga. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari anak-anak sekarang kita masuk di pembahasan materi. Yang pertama kita lihat pengertian dari olahraga itu sendiri. Apa itu olahraga? Olahraga adalah aktivitas atau gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. Itu pengertian dari olahraga. Olahraga itu penting untuk kesehatan. Maka anak-anak, kita harus luangkan waktu kita untuk berolahraga. Olahraga itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Jadi sebelum olahraga anak-anak, kita harus melakukan pemanasan agar kita tidak kesulitan untuk bergerak. Mari anak-anak sekarang perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini mereka sedang berolahraga. Ada berapa orang anak pada gambar? Ya, ada 6 orang anak. 6 orang anak ini memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka sepak bola, ada yang suka main bulu tangkis, dan ada juga yang suka main bola basket. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang berolahraga ya. Jadi anak-anak, olahraga itu membuat tubuh sehat dan bugar. Olahraga juga membuat kita bahagia ya. Kalau kita senang atau suka berolahraga, maka tubuh kita akan sehat dan kita akan merasa bahagia. Apakah anak-anak gemar berolahraga? Dan apa olahraga yang kamu gemari? Mari anak-anak kita akan belajar tentang jenis-jenis olahraga. Contoh jenis-jenis olahraga yang pertama adalah basket, yang kedua lari, yang ketiga sepak bola, dan yang keempat bulu tangkis. Ada juga jenis-jenis olahraga lainnya ya, seperti voli, kasti, dan renang. Itu juga termasuk dari jenis-jenis olahraga. Sekarang mari anak-anak perhatikan gambar permainan dan jenis olahraga di bawah ini. Kita lihat gambar yang pertama adalah mereka sedang bermain lompat tali. Yang kedua, mereka sedang bermain ular naga. Dan yang ketiga adalah mereka sedang bermain balap karung. Ibu guru mau tanya, kira-kira gambar yang pertama lompat tali itu ada berapa orang anak? Ya, ada 3 orang anak. Sekarang gambar yang ketiga, ada berapa orang anak? Ya, ada 3 orang anak.
Sekarang bacalah kembali kata-kata di bawah ini. Kata-kata yang kita sudah lihat gambar tadi ya anak-anak, gambar permainan dan jenis olahraga. Di situ ada gambar lompat tali. Jadi cara membaca kata-kata lompat tali ada huruf L, O, M, P, A, T, T, A, L, I. Jadi lompat tali. Yang kedua, ular naga. Ular naga. Yang ketiga ada balap karung. Jadi cara membacanya adalah balap karung. Itu adalah cara membaca kembali kata-kata yang sudah kita lihat pada gambar tadi ya anak-anak. Sekarang kita lihat manfaat dari olahraga. Olahraga itu perlu dilakukan karena olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan. Badan kita akan terasa bugar setelah kita berolahraga. Berikut beberapa manfaat olahraga. Yang pertama adalah untuk menyegarkan badan. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan badan dan kesehatan jantung. Yang ketiga, untuk menjaga kelenturan otot. Dan yang keempat adalah untuk mencegah obesitas. Itu adalah manfaat dari olahraga. Anak-anak, tadi kita sudah belajar di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar di muatan pelajaran SBDP. SBDP itu singkatnya adalah Seni Budaya dan Prakarya. Kali ini kita akan belajar tentang mengenal bunyi alam dan bunyi buatan. Yang pertama kita akan lihat pengertian dari bunyi alam dan bunyi buatan. Apa itu bunyi alam? Bunyi alam adalah sumber bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh suara alam. Yang kedua adalah bunyi buatan. Apa itu bunyi buatan? Bunyi buatan adalah sumber bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia. Itu adalah pengertian dari bunyi alam dan bunyi buatan. Mari anak-anak, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah gambar dari bunyi alam. Bunyi alam adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh alam, seperti suara binatang dan suara fenomena alam. Kita lihat gambar yang pertama anak-anak, itu adalah bunyi ombak. Bunyinya adalah biur, biur, biur. Itu adalah bunyi ombak. Gambar yang kedua adalah bunyi angin bertiup. Wus, wus, wus. Yang ketiga adalah bunyi burung berkicau. Bunyinya adalah cuit, cuit, cuit. Itu adalah bunyi alam. Bunyi alam itu seperti suara binatang dan suara fenomena alam. Yang berikut kita lihat contoh dari bunyi buatan. Bunyi buatan itu apa? Bunyi buatan adalah bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh manusia. Kita lihat yang pertama adalah bunyi lonceng. Jadi lonceng kalau dipukul oleh tangan manusia berarti bunyinya adalah teng, teng, teng. Yang kedua adalah bunyi peluit. Peluit yang ditiup, bunyinya adalah prit, prit, prit. Dan yang ketiga adalah bunyi gitar.
gitar, cara mainnya adalah dipetik. Bunyinya jreng, jreng, jreng. Itu adalah contoh bunyi buatan. Bunyi buatan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Anak-anak, ada juga contoh bunyi alam dan contoh bunyi buatan lainnya. Yang pertama kita lihat contoh bunyi alam seperti suara hujan, suara binatang, suara petir, suara gunung meletus. Itu adalah contoh bunyi alam. Sedangkan contoh dari bunyi buatan adalah suara klakson mobil, suara peluit, suara kendaraan, dan suara kentongan. Itu adalah contoh dari bunyi buatan. Sekarang Ibu Guru akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar di tema 2, subtema 1, gemar berolahraga. Jadi anak-anak, olahraga itu perlu dilakukan karena olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Di dalam tubuh kita yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Artinya, jika tubuh kita sehat, maka pikiran kita juga akan tenang dan bahagia. Sekarang Ibu Guru akan memberikan tugas rumah untuk anak-anak. Tugas bahasa Indonesia Ibu Guru ambil dari buku MBP 2, halaman 17 sampai halaman 19, bagian A dan bagian B. Kerjakan di buku tugas bahasa Indonesia. Ibu Guru harap anak-anak tetap semangat ya dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Oke anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.